Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita untuk sama-sama pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama berkenaan dasar dasar ilmu tajwid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengambil tentang aqsamul mad. Ya, macam-macam mad, ya, pembagian mad yang nanti disebutkan oleh An-Nazim bahwasanya mad itu terbagi menjadi dua, mad asli dan mad far'i. Kita masuk ke matan. Boleh menyebutkan aqsamul mad, macam-macam mad. Ya, kita baca. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلينا أقسام المد pembagian mad. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Mad itu ada dua. Mad asli dan mad far'i. Wasami awalan tabi'iyan wahu. Mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Mad tabi'i itu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Jadi mad tabi'i itu tergantung kepada sebab. Ya, tidak tergantung mala tawaqqufun ala sebab, tidak tergantung kepada sebab. Ya, nanti akan disebutkan sebabnya yaitu hamzah dan sukun. Tidak tergantung kepada sebab wala biduni al-huruf tujtalab dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Setiap huruf selain hamzah dan sukun yang datang setelah huruf mad. Ya, yang mana huruf mad itu ya, nanti ada tiga ya disebutkan oleh mu'allif di sini. Eh, alif sebelumnya didahului huruf harokat fathah, kemudian ya yang sebelumnya didahului harafat kasrah dan waw yang sebelumnya didahului huruf harokat dhammah. Sedangkan kalau ya dan waw sebelumnya harokat fathah, maka masuknya dia ke mad lain. Ya. Wal akharu yang kedua, wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin au sukunin musjala. Mad yang kedua, tadi mad yang pertama kan mad asli ya.
Yang kedua adalah mad far'i. Yang mad far'i ini sebabnya ada dua. Sebab karena hamzah ataupun sukun. Yang kedua mad far'i. Wal akharul far'iyu mauqufun ala. Yang kedua mad far'i yang terjadi karena adanya sebab mauqufun ala sabab kahamzin. Seperti hamzah au sukunin musjala atau sukun secara mutlak. Kemudian apa saja huruf mad? An-Nadhim menyebutkan hurufuhu thalathatun fa'iha. Huruf mad ada tiga. Maka hafalkanlah. Min lafti wayin wahya fi nuhiha. Dari lafad wayin. Maksudnya wawu, alif, dan ya. Contohnya nuhiha. Ya, kalimat nuhiha. Nu, ya wawu, sebelumnya dhammah. Hi, ya, sebelumnya kasrah. Ha, alif, sebelumnya fathah. Wal kasru qablal ya wa qablal wawi dham syartun wa fathun qabla alfin multazam. Jadi syaratnya bisa disebut dengan huruf mad harus senantiasa ada kasroh sebelum ya. Jadi harokat kasroh sebelum ya. Wa qabla al-wawi dham. Dan dhammah sebelum huruf waw. Syartun, dan ini menjadi syarat. Wa fathun qabla alfin. Jadi, dan huruf fathah sebelum alif. Wallinu min hal ya wa wawun sakana. Dalam riwayat yang lain sukina, ya. Adapun mat lain yaitu jika ada fathah wallinu min halya wa wawun sakana ini fitahun qabla kullin u'lam. Adapun mat lain yaitu jika ada fathah sebelum ya dan wawu yang disukun. Itu masuknya ke mat lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi gambaran jelas bagi kita tentang pembagian mad yang mana nantinya eh, setelah pembahasan ini ada pembahasan berkenaan dengan eh, apa namanya hukum-hukum hukum mad yang mana Syekh akan menjelaskan berkenaan dengan mad mad far'i. Baik, kita masuk sama-sama tentang penjelasan lebih luas lagi berkenaan dengan jenis mad ini. Syekh Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan aqsamul mad, jenis-jenis mad. Beliau mengatakan tentang aqsamul mad, jenis-jenis mad. Jadi pengertian mad atau lawannya adalah qasr. Jadi mad itu maknanya az-ziyadah, tambahan. Secara istilah mad adalah italatus saut biharfin min hurufil maddi wal lini au biharfin min harfa al-lini faqat. Ya, memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad dan lin atau dengan salah satu huruf lin saja. Adapun yang dimaksud dengan qasar, ya, secara bahasa bermakna al-habs, yaitu menahan. Secara istilah dia bermakna itsbatu harfil maddi faqat wa harfil lin wahdahu min ghairi ziyadatin alaihima. Menetapkan huruf mad dan huruf lin saja tanpa disertai tambahan bagi keduanya. Jadi maksud daripada qasar itu adalah apa namanya lawan dari mad, ya. Adalah membaca dengan menetapkan adanya huruf mad atau lin, ya, tanpa menambah bacaan, menambah panjang bacaan.
panjang bacaan dari mad tabi'i. Karena mad asli itu juga nama lainnya mad tabi'i. Yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya dia dibaca eh, tidak dibaca atau dibaca dua harokat. Dan ini kesalahan yang sering terjadi di sebagian pembaca Al-Quran. Mereka tidak memperhatikan mad atau tidak memberikan hak daripada huruf mad. Misalnya, harusnya dibaca mad itu mad tabi' dua harokat, dikarenakan terburu-buru atau dikarenakan ya apa namanya kurang memperhatikan mungkinnya sehingga tidak memberikan mad haknya. Itu kesalahan umum. Termasuk juga kesalahan umum lagi pada huruf yang eh, syiddah, ya, huruf yang di tasydid, khususnya pada idgham. Inna, amma, itu kan orang nggak sabar. Padahal disitulah para pembaca Al-Quran memperbaguskan bacaannya itu di situ. Ya, mereka mendengung-dengung atau eh, melakukan ya eh, bacaannya itu di situ di mat itu ataupun di idgham. Ya. Yang telah kita ambil pembahasannya di awal berkaitan dengan eh, nun wal mim musyadadatain. Baik. Kemudian kita akan masuk ke kias daripada kadar panjang panjang mat. Panjang satu harokat bisa kita kiaskan eh, seolah kita mengucapkan satu huruf yang berharokat. Misalnya ba, ba, ya, ba itu satu harokat. Ketika kita bilang mat dua harokat, maka dua huruf. Ba, ba, ba. Ya. Tentunya eh, dua harokat ini harus kita benar-benar perhatikan. Ada yang apa namanya memberi gambaran supaya bisa membaca dengan mat ini dengan baik, dia menggunakan ayunan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena mat tabi'inya atau mat asli itu dibaca dua, tak boleh lebih. Jangan kita baca Bismillahirrahman. Ya, ini kan lagu dulu kata kecil, kecil gitu ya. Dan ini harus dibetulkan. Ketika mat tabi'i atau mat asli harus baca dua. Bismillahirrahmanir. Begitu. Sedangkan eh, mat far'i, ya bukan mat tabi'i, mat far'i yang nanti seorang bisa membacanya tiga atau eh, empat, lima, dan enam ya, itu dikembalikan kepada cara dia ketika membaca Al-Quran. Ada yang membaca dengan tahqiq, dengan tadwir, dengan hadr. Ya, ini metode membaca dalam Al-Quran ya. Ya, tahqiq berarti dia lebih pelan dalam membacanya. Dan hadr tentunya memperhatikan tajwid ya, lebih cepat ya dalam membaca sehingga agak eh, dipendekkan. Ya, tergantung kemudian yang tengah-tengahnya adalah tadwir. Bagaimana ini bisa mengetahui tempo bacaan saat kita membaca? Tentunya idealnya seorang mengambil dari guru yang memang fokus di dalam bidang bidang ini sehingga dia bisa membaca dengan baik. Tapi paling tidak dengan kita mengetahui teorinya itu akan sedikit membantu seseorang untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, seperti mau habis ini. Ya, apa saja jenis mat? Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan di dalam syairnya wal maddu
asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu. Jadi mat ya dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi dua. Wal maddu asliyun, mad asli atau mad tabi'i, wa far'i. Wa far'i itu cabang. Maksudnya bukan bukan aslinya. Nanti kita akan ketahui bahwasanya mad far'i ini itu disebabkan daripada hamzah dan sukun. Di sini An-Nazim memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya asalnya mad itu adalah asli, baca dua harokat. Ya. Atau mad tabi'i. Karena memang begitulah tabiat orang-orang Arab dalam mengucapkan huruf-huruf. Khususnya huruf yang eh, mad tabi'i. Membacanya dengan kadar dua harokat. Karena biar bagaimanapun, di dalam baca Al-Quran, karena dia turun dengan bahasa Arab, biar bagaimanapun berarti kita harus melihat tabiat kebiasaan orang-orang Arab di dalam membacanya. Ya, dan ini nggak bisa dipisahkan. Maka sangat salah misalnya seorang yang sampai membenci orang Arab. Salah. Karena mereka lah yang diambil bahasa Al-Quran dari mereka ini. Yang bisa menjadikan tolak ukur daripada seorang ajam ya, seorang yang bukan Arab untuk bisa mengambil bacaannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga banyak orang yang selain orang Arab, ya, tentunya setelah belajar dan mempraktekkan dan mengambil dari guru yang fiqh, dia kadang lebih baik daripada orang orang Arab sendiri ya. Karena orang Arab ya sudah terbiasa seperti kita misalnya kita orang Indonesia kadang bahasa Indonesia kita lebih lebih kurang baik daripada orang yang mungkin baru belajar bahasa 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 Indonesia orang oh, bukan orang Indonesia misalnya seperti itu. Syekh menyebutkan mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Jadi mat tabi'ah adalah mat yang keberadaannya itu tidak tergantung pada sebab. Baik itu sukun ataupun hamzah. Jadi keberadaannya hanya tergantung pada zatnya itu sendiri. Yani huruf mat, yaitu dua harokat. Jadi tidak membutuhkan huruf apapun setelahnya. Bal ayu harfin ghairu hamzin au sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Jadi huruf apapun setelah hamzah ataupun sukun yang berada setelah mad, maka mad tersebut tetap menjadi mad asli. Karena bila setelah mad terdapat hamzah atau sukun, maka ia masuk ke mad far'i seperti yang beliau sebutkan wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjalah. Ya. Dan ini jenis mat yang kedua yaitu disebut dengan mat far'i yang terjadi dikarenakan adanya hamzah ataupun sukun ya. Secara mutlak baik ia di tengah maupun di akhir kata. Jadi bila ada mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan sebab yang dua ini hamzah dan sukun maka ia berubah menjadi mat far'i. Kalau kita mau rinci apa itu mat far'i? Dia ada banyak ya di dalam Al-Quran selain daripada mat asli ya, mat asli atau mat tabi'i. Ada mat badal, mat iwa, mat al-muttasil, mat munfasil, mat silah, mat arid, ya, arid disukun, mat lain, mat lazim. Ya. Dan khusus untuk riwayat Hafaz Jalur Syatibiyah untuk mat asli, mat badal dan mat iwad dan juga mat silah, tapi silah di sini silah sughra ya. Karena mat silah itu ada dua, mat silah sughra dan mat silah kubra. Itu dihukumi dengan mat tabi'i. Ya, dibaca dengan dua harokat. Jadi tidak lebih. Kita bisa lihat di tabel. Jadi mat asli masuk di dalamnya yang dibaca dua harokat ya mat badal, mat iwad dan mat silah sughra. Sedangkan mat far'i tadi kan ada dua sebabnya. Sebab hamzah dan sebab sukun. Sebab hamzah dia bisa menjadi mad muttasil, mad munfasil,
Mad silah al-kubra. Sebabkan dengan sukun, dia bisa masuk ke mad arid li sukun. Atau mad lin. Atau mad lazim. Tentunya ini semuanya ya, itu akan dijelaskan pada syair berikutnya tentang ahkamul mad. Kemudian Al-Imam Al-Jamsuri melanjutkan syairnya hurufuhu thalathatun fa'iha min lafti wayin wahya fi nuhiha. Jadi huruf mat itu ada tiga yang terkumpul dalam lafaz wayin, yaitu waw mad, alif dan ya mad. Dan huruf ini berfungsi sebagai mat bila berada pada keadaan yang disebutkan di nuhiha. Ada yang tahu ini di surat apa? Nuhiha? Hah? Kalimat nuhiha itu di surat apa? Ada di surat Hud. Ya. Surat Hud ayat 49. Disebutkan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ya, di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 49 disebutkan kalimat nuhiha ini. Maksudnya nuhiha yaitu wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin multazam. Jadi nuhiha wawu sebelumnya wawu sukun ya, sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah dan alif sebelumnya fathah. Kemudian Al-Imam Jamzuri melanjutkan ada kondisi lain yang dapat menyebabkan terjadi mad. Tapi bukan mad tabii, ini mad lain. Walinu min hal ya wa wawun sukkinah. Ya. Dalam lafaz sakana. Ini fitahun qabla kullin u'lina. Selain tiga huruf mat yang didahului oleh harakat tertentu ya. Kita mengetahui huruf mat itu ketika alif didahului oleh fathah, kemudian ya ya sukun didahului oleh kasrah, kemudian waw sukun didahului oleh dhammah. Bagaimana kalau misalnya ya dan waw itu didahului harokat selain daripada yang ada di huruf huruf mat, yaitu harokat fathah. Nah, yang terjadi di akhir kalimatnya. Perhatikan ini. Penting ini di akhir kalimat. Karena kalau ada waw dan ya yang didahului yang sakinah ya, yang sukun didahului oleh fathah bukan di akhir kalimat, misal di tengah kalimat maka tidak terjadi mat. Misalnya yang di akhir kalimat misalnya falyabudu rabb hadzal bait. Bait ya, dua harakat bait. Kalau di tengah kalimat misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ini tidak sebutkan tidak terjadi mad ya. Tidak alam taro kai la langsung kaifa fa gitu ya dibacanya. Baik, insyaallah kita masih ada waktu ya. Masuk ke mad tabi'i. Jadi mad tabi'i ini adalah mad asli. Mad yang tidak tergantung pada sebab yang menjadikan ia sebagai mad far'i. Yang sebabnya itu yaitu hamzah dan sukun. Dan mad tabi'i itu ada dua jenis. Nah, ini penting. Mad tabi'i kilmi yang ada dalam satu kalimat, mad tabi'i harfi. Nah, kalau harfi nanti hubungannya dengan huruf al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah misalnya kayak alif lam ya alif lam mim misalnya itu atau toha ya ini mad tabi'inya ya toha ya dua dua.
Toha, ya, sin, ya-nya, ya, bacanya dua. Itu harfi. Kalau kilmi, itu yang akan kita sedikit ambil pembahasannya sekarang ini. Mat tabi'i kilmi adalah mat asli yang terdapat pada kata. Baik huruf matnya tertulis pada mushaf ataupun tidak. Contoh yang tertulis misalnya yunadunak fasayakfikahumullah fakultustaghfiru firu rabbakum atau yang tidak tertulis. Karena misalnya kita ketahui ya di mushaf Utsman ya, khat Utsmani ada cara menulis yang khusus di dalam penulisan Al-Qur'an. Misalnya di kalimat Maliki Yaumiddin, Maliki Maliki atau An-Nabiyyin ya, yin Nabiyyin wa idzal datu su'ilat ya, ini dalam penulisan eh, Musab Utsmani. Kadar panjang mat asli. Jadi mat asli atau mat tabi'i ya, dia dibaca dua harokat. Seperti tabiat orang Arab ketika berbicara, mereka juga mengucapkan mat tabi'i ini dengan dua harokat. Karena kadang-kadang ya suatu kalimat kalau seharusnya bisa dibaca dua harokat, tidak baca dua harokat, tidak dimatkan, kadang bisa mengubah makna. Ya, bisa mengubah makna. Bahkan ini menjadi lahan kesalahan yang yang tidak dibenarkan dalam baca Al-Quran karena bisa merubah makna. Beda antara maliki dengan maliki. Beda. Walaupun itu eh, apa namanya sebagian ada qiraat yang seperti itu. Sebagian tidak ada qiraat. Dan dua qiraat pun maknanya berbeda. Beda antara maliki dengan maliki. Ya, beda. Oleh karenanya, kalau dia sengaja, maka ini haram. Tidak diperkenankan karena berubah makna. Kalau tidak sengaja, hendaknya dia belajar lagi supaya tidak terjatuh kepada kesalahan kesalahan ini. Dan ini kesalahan yang umum, yang banyak terjadi pada membaca Al-Quran yang harus kita sama-sama perhatikan. Terus tentang tanda mat yang tidak dibaca panjang. Dalam mushaf, dikenal dengan mushaf cetakan Mujamma Malik Fahad atau Khat Usmani ya, terdapat beberapa tanda khusus untuk memberikan penjelasan bahwasanya huruf yang biasanya berfungsi sebagai mat justru tidak dibaca panjang, tidak berfungsi sebagai mat. Mana contohnya? Misalnya hamzah wasal di sini. Tsummastawa ya. Tsummastawa kalau kita menemukan tanda sifar mustadir yaitu apa namanya eh, kayak sukun gitu ya atau kosong ya huruf kosong yang ditaruh di atas huruf ini tidak dibaca. Jangan membacanya ulaika la ulaika ya ini tidak dibaca. Begitu juga yang di atas hamzah wasal ya. Yang ini sum ini yang ini nih. Ini tidak dibaca. Tsummastawa dengan summa ya tapi tsummastawa ulaika ini penting ini. Kalau ada wawu di atas sifar mustadil maka itu tidak dibaca mat. Atau sifar mustatil ya huruf kosong ya nol yang agak apa namanya panjang. Wala ana abidu wala ana abidum ya ana pendek dibaca pendek. Ya, ini perlu diperhatikan bagi yang mulai membaca misalnya menggunakan Quran cetakan Mujamma' Malik Fahad yang ada di Madinah. Ataupun kalau di kita disebut dengan Quran pojok ya.
Jadi sifur mustadir, tanda yang menunjukkan bahwasanya huruf itu telah gugur, maksudnya tidak dianggap. Baik ketika wakaf ataupun wasal, ketika berhenti ataupun dilanjutkan. Artinya saat wasal dia tidak dibaca panjang dan saat wakaf huruf yang berada sebelum mat langsung disukunkan. Misalnya qawarir, ya. Kalau kita mau berhenti qawariro, ya. Kalau mau lanjut tidak dibaca panjang. Misal sifur mustatil, tanda yang menunjukkan bahwasanya huruf itu telah gugur saat wasal. Namun tetap dianggap saat wakaf. Artinya saat wasal tidak dibaca panjang, tapi saat wakaf dibaca panjang. Misalnya qawariro, ya, saat saat wakaf ya dia gugur. Saat wakaf qawariro, ya. Ini kita temukan bisa-bisa dirujuk. Kita lihat eh, pembacaan qawariro di dalam surat yang ada kalimat ini. Baik, berkenaan dengan mat yang lain, mat tamkin dan selanjutnya eh, ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang supaya karena ini sudah masuk ke mat eh, mat fara'i. Walaupun eh, ini bacaannya itu seperti mat asli, mat tabi'i. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inti daripada jenis atau aqsamul mad pada kesempatan kali ini dia terbagi menjadi dua, mad asli dan mad far'i. Mad asli itu disebut juga mad tabi'i, dia dibaca dua harokat, ya. Dan ini yang perlu diperhatikan, Bang. Perlu ini pengetahuan dasar ini. Karena kesalahan terbanyak itu di sini. Enggak konsisten di dalam mad tabi'i. Yang selanjutnya adalah mad fara'i yang disebabkan oleh hamzah dan juga sukun. Dan insya Allah eh, ada sebagian yang dibaca dua harokat juga. Yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Begitupun yang dikarenakan hamzah dan dikenakan oleh sukun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami. Apabila ada benarnya datangi Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya datangi kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.